kita kembali ke soal PPG ya 2023 mengenai soal tes potensi akademik. Nah, ini contoh soalnya mengenai persamaan kata. Nomor 1 ya, insomnia sama dengan titik. A itu sulit tidur, B itu marah, C itu sedih, D itu gelisah, E itu tidur. Nah, di sini bahas persoalnya. Ingat ya sobat, di media eduka beberapa awal kata in dalam bahasa Indonesia dapat berarti tidak ya, dapat berarti tidak. Nah, ini berarti ini tidak, berarti insomnia adalah penyakit tidak dapat tidur karena faktor fisik maupun faktor psikologis. Jadi yang tepat adalah jawabannya A, yaitu sulit tidur ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas mengenai soal PPG ya, pendidikan profesi guru, mengenai tes potensi akademik yang berhubungan dengan persamaan kata. Nah, sekarang kita ke nomor 2, investigasi sama dengan titik. A, perencanaan, B, penyerangan, C, ancaman, D, pendataan, E, penyelidikan. Bahas per soal. Nah, di sini sobat Medika Eduka, perhatikan kata investigasi merupakan kata serapan bahasa asing. Sering-sering berlatih memahami bahasa asing. Investigasi merupakan kata serapan dari investigation yang berarti penyelidikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu penyelidikan. Investigasi persamaan katanya adalah penyelidikan. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Kita masih membahas soal-soal TPA yang berhubungan dengan PPG ya, profesi ya, pendidikan guru. Yang masih kita membahas mengenai persamaan kata atau padanan kata. Yang ketiga, koferensi sama dengan atau padanan katanya titik. A, rahasia, B, perjanjian, C, persekongkolan, D, pertemuan, E, kolusi. Bahas soalnya. Koferensi adalah kata dalam bahasa Inggris yang diserap menjadi konferensi. Nah, sinonim dari konferensi ya, sinonim dari konferensi atau ini bisa sinonim ya, persamaan katanya dari konferensi adalah pertemuan. Maka yang jawaban yang tepat adalah D, yaitu pertemuan. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih kembali di channel Analisa Matematika berhubungan dengan soal-soal PPG ya. Sekarang TPA, yaitu soal yang keempat. Rektor, kepala sekolah sama dengan dosen titik. Option A-nya bendaharawan, B, guru, C, murid, D, mahasiswa, dan E, wakil. Kalau kita lihat rektor, ini kan rektor untuk kampus ya, yaitu dosen. Nah, kepala sekolah untuk bisa murid. Tapi kita lihat di sini pembahasannya. Rektor kepala sekolah, rektor pimpinan tinggi di universitas, kepala sekolah pimpinan di sekolah. Di sini dosen itu guru, dosen pengajar di kampus atau universitas, guru pengajar di sekolah. Jadi yang tepat adalah jawabannya
yang B ya, guru. Di sini jawaban tepat adalah yang B ya. Jadi rektor berhubungan dengan dengan dosen, dan kepala sekolah berhubungan dengan guru. Karena ini ada dosen berarti guru sininya. Jadi yang tepat adalah yang guru ya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke channel analisa matematika, kita lanjut ke soal-soal PPG ya, TPA, tes potensi akademiknya. Yang ini sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Tape itu dengan ragi kalau misalnya. Dan sini sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada antiseptik dengan iodium, B kuman dengan penisilin, C obat dan dengan aspirin, dan pasta gigi dengan flour, dan minuman dengan soda. Nah, bahasanya di tape meragi, tape mengandung ragi ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat antiseptik yang itu mengandung iodium. Antiseptik mengandung iodium. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang A di sini nih. Berarti antiseptik dan iodium. Ini berarti yang soal kelima yang berhubungan dengan tape sama ragi ya. Tape mengandung ragi, atau tape mengandung ragi, atau tape bisa menjadi tape itu dengan ragi, bisa juga dibalik nih. Nah, kalau iodium bisa jadi antiseptik, dengan iodium bisa jadi antiseptik gitu ya, bisa juga seperti itu. Tergantung pemahaman kita melihat dari kata-kata ini. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika, masih membahas mengenai soal-soal PPG ya. PPG profesi guru ya, pendidikan profesi guru. Di sekarang kita ke soal nomor 6. Jika seseorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 5 menit, kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam adalah titik-titik. Option A nya itu 4 km, option B nya 0,4 km, option C nya 2,4 km, dan option D nya 4,2 km, option E nya 4,8 km. Kita lihat pembahasannya. Nah, jarak yang tadi sama dengan 2/5 km, waktunya 5 menit, itu sama saja 1/12 jam. Nah, jadi kecepatan atau jarak dibagi waktu, jadi 2/5 km dibagi 1/12 jam. Ini nanti ini dibalik ya, jadi 2/5 km per jam dikali 12, jadi 24/5 atau 4,8 km per jam. Maka jawaban tepat adalah yang E ya. Jawaban yang tepat adalah E. Berarti dari option yang tadi ya, di sini yang E 4,8 ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Kita masih membahas mengenai soal PPG ya, pendidikan profesi guru ya. Nah, yang ini masih tes potensi akademik ya, TPA nya. Nah, nomor 7, seorang siswa memperoleh nilai 91,88,86,88
dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapakah nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Option A nya 86, option B nya 84, option C nya 80, option D nya 85, dan option E nya 82. Kita lihat pembahasannya, ini soal rata-rata ya. Nah, kita lihat. Nah, X ini sebagai nilai rata-rata X barnya sama dengan, dia kan kalau misalnya tadi mintanya harus rata-rata 85, makanya nanti masukin 85. Tapi sebelum itu kita prosesnya. X sama dengan 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78 tambah X. Nah, ini yang minta nilainya yang mata pelajaran kelima. Nah, dibagi banyaknya datanya karena dia minta 5 pelajaran itu, makanya dibagi 5. 91 ditambah 88 tambah 86 tambah 87 itu 343 plus X per 5. Nah, ini karena dimintanya 85 berarti X barnya ini adalah 85. Nah, setelah itu kita kalikan 85 kali 5 itu 425. Nah, berarti di sini X sama dengan 425 dikurang 343, X sama dengan 82. Jadi nilainya X nya harus 82, jadi option E yang tepat. Berarti kalau kita lihat dari soalnya, jadi jawaban tepat adalah yang E ya, 82. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Kita masih membahas mengenai soal PPG, pendidikan profesi guru, yang mendekati untuk persiapannya PPG untuk para calon sertifikasi guru ini. Nah, soalnya kita masuk ke soal nomor 8. Jumlah dari 1 min 2 tambah 3 min 4 tambah 5 min titik plus 99 min 100 adalah titik. Nah, di sini option A nya min 49, option B nya min 50, option C nya min 51, option D nya min 52, E nya min 53. Nah, pembahasannya kita lihat. Nah, yang di sini 1 min 2 tambah 3 min 4 tambah 5 min titik plus 99 min 100 sama dengan titik. Lihat tiap dua angka yaitu 1 min 2. Nah, ini nih 1 min 2, 3 min 4, dan di sini 5 min 6 ya. Nah, 1 dikurang 2 itu min 1, atau 3 dikurang 4 min 1. Jadi selisihnya adalah min 1. Begitu terus sampai 99 dikurang min 100. Kita lihat sini karakter soalnya 1 min 2, 3 min 4, 5 di sini pasti 6, dan sampai ini 99 min 100, jadi min plus min plus. Nah, begitu dan seterusnya. Jadi min 1 dikali 50, jadi min 50, karena ada 100 angka dan tiap dua angka adalah dua angka sama dengan min 1. Jadi yang tepat jawabannya yang B. Kita lihat berarti option tepat yang jawab B yaitu min 50. Nah, jadi min 50 ya, betul yang B ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masih membahas mengenai soal
sekarang kita udah ke nomor 9. Nah, di sini dalam kurung 0,0639 dalam kurung pangkat 2. Nah, kalau kita lihat karakter soalnya di sini ada option A-nya itu 0,0380837. Di sini B-nya itu 0,040831. C-nya itu 0,00388321. Di sini juga D itu 0,0408324 dan option E-nya itu 0,0408321. Kalau kita lihat di sini pangkat 2, di sini kan ada ketemu 9 dengan 9. Pasti yang tepat itu kalau kita lihat yang belakangnya adalah 1, yaitu bisa B, bisa C, dan bisa E. Namun kita lebih jelasnya kita ke pembahasannya, analisisnya yang belakangnya 1, digit belakangnya 1. Oke. Nah, ini pembahasannya. Untuk memudahkan ambil yang paling mendekati yaitu 650 pangkat 2. Nah, di mana sini kalau kita lihat 650 pangkat 2 itu di sini pasti 25 belakangnya. 6 tambah 1 itu 7, ya kan? Berarti 4225 langsung. Jadi jangan mengambil 600 pangkat 2 karena terlalu jauh selisihnya. Nah, maka di sini kalau kita lihat dari 650 pangkat 2 ini itu adalah 422 500 ya. Nah, berarti di sini selisihnya kalau ngambil 600 agak terlalu kecil. Makanya ngambil 665. Nah, jawaban yang harus mendekati dengan 0,04250 ini itu ada 8 angka digit di belakang koma. Kalau kita lihat di sini nih, dari 665 ini ada 0,04. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada angka 0,04. Nah, berarti yang ini, yang B sama C ini digugur nih. Udah pasti jawabannya yang E. Karena ini sangat jauh. Nah, ini. Nah, kalau apalagi ini, ya kan? Nah, ini yang tepat yang E kalau kita lihat analisis soalnya itu. Nah, berarti di sini angka 8 belakang koma. Jadi 0,0639 terakhir angkanya adalah angka 9. Sehingga jawaban yang harus diakhiri dengan angka 1. Berarti otomatis yang tepat adalah jawabannya adalah yang E. Kita dengan menggunakan mendekati 650 ya. 50 pangkat 2 4208 karena ini berarti 0,00450. Nah, terus kita yang mendekati berarti di sini karena di sini ada angka 9 berarti 1. Berarti yang tepat adalah sini E ya. 0 terus sebentar E ini 0,0408321 ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita tetap semangat ya dalam menghadapi soal-soal PPG untuk semangat calon guru sertifikasi. Nah, sekarang kita masih membahas mengenai soal PPG pendidikan profesi guru, yaitu ke soal nomor 10. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret angka di bawah adalah titik-titik. Di sini ada 4, min 7, min 3, min 13, min 22. Di sini min titik, di sini min lagi min 9 titik. Nah, di sini option A-nya 34 dan 45, option B-nya 32 dan 62, option C-nya 34 dan 67, option D-nya 34 dan 64, option E-nya 32 dan 69. Nah, kalau kita lihat di sini karakter dari soalnya ya. Di sini adalah 4 tambah min 3 itu plus 3, 4 tambah min 7 itu plus 3, dari sini 7 min 13 itu plus 6, 13 ke 22 itu plus 9. Nah, dan seterusnya ya, di sini dan seterusnya ya. Berarti kalau kita lihat pola deret ini satu larik, polanya ditambah 3 setiap deretnya. Nah, kalau kita lihat sini ya kan gitu.
Nanti di sini tambah 3 lagi 12 ya. 12 berarti kalau kita lihat 22 tambah 12 itu ada 4 ya. 34 ya, 34. Berarti yang ada 34 kita lihat di sini yaitu A C D ya. Nah, berarti A C D. Nah, terus kita lihat pola yang selanjutnya. Berarti di sini 49. Di sini kan 22 tambah 12 34, terus 49 ditambah 15. Nah, 49 ditambah 15. Berarti itu adalah 67. Nah, jadi yang tepat jawabannya adalah yang C ya. Yang tepat jawaban yang C yaitu kita lihat 34 dan 67 ya. Oke, ya, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Kita masih membahas mengenai soal PPG ya, pendidikan profesi guru. Nah, sekarang sudah sampai ke nomor 11 ya. Ini biasanya soal numerisasi ya. Nah, TPA juga, tes potensi akademik juga termasuk. Dan soalnya seperti ini. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret angka di bawah adalah min 3, min 8, min 14, min 21, min 29, min 38, min titik-titik. Nah, di sini option A-nya 46, option B-nya 48, option nya 47, dan option D-nya 45, option E-nya 29. Di sini kalau kita lihat karakter dari angkanya, kita lihat pembahasannya. Karakter dari angkanya di sini adalah penjumlahan dari 3 ke 8 itu plus 5, 14, 8 ke 14 itu adalah plus 6 ya, setiap lariknya satu-satu. 14 ke 21 itu plus 7, dan seterusnya 28, 29 ke 38 itu plus 8. Nah, berarti otomatis lariknya 1 juga. Di sini berarti 9. Nah, jadi yang tepat 9 yaitu 38 ditambah 9 yaitu 48 ya. Berarti option yang tepat di sini kalau kita lihat adalah yang B ya. Nah, ini yang B 48, karena setiap larik dari sini adalah 1, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 5 ya, kalau kesini 5, kesini 6, ke 7, ke 8, ke 9 ya. Berarti kalau kesini berarti 10, berarti 38 tambah 10 jadi 48, karena sini lariknya 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya setiap lariknya. Dan seterusnya di sini kalau kita lihat itu ya setiap lariknya 1. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi kita masih membahas mengenai soal TPA yang berhubungan dengan numerisasi ya. Logika juga bisa masuk di sini. Soal ke-12, contoh soalnya, bila naik busway harus membayar kontan. Di logika ya, atau memakai tiket abodemen.
bila naik busway harus membayar kontan atau memakai tiket abodemen. Wawan naik busway padahal tidak membayar kontan. Nah, ini kita lihat nih. Yang ini pertama pernyataan yang satu, ini yang keduanya negasinya ya. Ada duanya atau P atau Q ya. Di sini negasinya. Negasi berarti negasi dari P. Berarti kita lihat jawabannya di sini A-nya, Wawan tidak membayar uang untuk naik busway. Wawan membayar uang kontan untuk naik busway. Wawan membayar dengan tiket abodemen. D, Wawan tidak mempunyai tiket abodemen. Dan E, Wawan tidak mempunyai uang kontan. Kita lihat di sini berarti P dan Q dan negasi P. Kita lihat pembahasannya. Nah, untuk naik busway dapat menggunakan salah satu ya dari dua cara, yaitu membayar kontan atau memakai tiket abodemen. Jika Wawan tidak membayar kontan, berarti di sini kalau kita lihat pasti Wawan membayar dengan tiket abodemen. Jadi di sini kalau yang tepat, berarti kalau kita ambil di sini adalah tiketnya ini, kontannya ini hilang, seret ya, menjadi tinggal memakai abodemen. Jadi Wawan membayar dengan tiket abodemen. Di sini P sama ini hilang, jadi tinggal Wawan memakai atau membayar dengan tiket abodemen. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, kita masih membahas mengenai soal-soal pendidikan profesi guru ya, PPG. Nah, kita lihat soalnya, soal nomor 13. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapatkan bantuan dan hadiah. Andri menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Di sini option A-nya, Andri adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Option B, Andri adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. Option C, Andri adalah korban yang berhak menerima hadiah. D, Andri adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. Dan E, Andri adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Kita lihat pembahasannya. Oke. Nah nih, seorang disebut korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah apabila mendapatkan bantuan dan hadiah. Jika hanya menerima salah satu saja, dia bukanlah seorang korban yang tabungannya kurang dari 3 juta. Di sini catatannya, predikat dari premis ini adalah jumlah tabungannya, bukan korban. Jadi Andri tetap merupakan korban, tetapi jumlah tabungannya lebih dari 3 juta. Jadi yang tepat jawabannya adalah option yang A ya. Di sini Andri adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah ya. Jadi kalau kita lihat dari soalnya, di sini berarti yang kita coret adalah hadiahnya, coret ya, hadiahnya, dan yang kita ambil Andrinya. Andri adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta karena dia tidak mendapatkan bantuan. Ya, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita lanjut masih membahas mengenai soal PPG ya, pendidikan profesi guru, yaitu sekarang ke soal nomor 14. Semua pesawat adalah kendaraan ya. Sebagian kendaraan tidak komersil, ada semua, ada sebagian. Kalau langsung kita ini berarti ya kita ambil sebagian kan. Tapi kita lihat pembahasannya di sini mana yang tepat, ya kan? Kita lihat, nah di sini. Sobat media eduka, perhatikan term penengah pada kedua premis adalah kendaraan. Ya kita lihat di sini ada. Kalau kita lihat soalnya adalah kendaraan, karena dua-duanya kendaraan ya. Di term pertama, premis kedua adalah kendaraan. Terus kalau kita lihat lagi di sini, nah sehingga kendaraan tidak boleh ada pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sebagian pesawat tidak komersial ya. Jadi jangan supaya tidak komersial, yaitu jawaban yang tepat adalah A. Kita lihat nih kenapa bisa jadi A. Kita lihat di sini, kita bisa coret di sini. Kalau ada semua dan sebagian, kita ambil sebagian ya. Di sini berarti ada tidak nih, berarti kendaraan ini tidak bisa mengambil kesimpulan, berarti ya kita ambillah pesawatnya. Karena kalau kendaraan kan semua seluruhnya, berarti sebagiannya aja kita ambil, sebagian pesawat tidak komersil ya kan gitu. Berarti yang ambil ya sebagian pesawat tidak komersil. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal-soal tes PPG ya, atau pendidikan profesi guru. Soalnya ke soal yang nomor 15. Semua pekerja memakai masker. Sebagian pekerja tidak memakai sarung tangan. Kalau semua itu biasa juga sebagian, bisa juga adanya ada. Karena di sini ada semua ya. Tidak bisa kita coba. Ini option A-nya ini, ada pekerja yang tidak memakai masker tetapi memakai sarung tangan. Option B-nya, ada pekerja yang tidak memakai masker dan tidak memakai sarung tangan. Option C-nya, ada pekerja yang memakai sarung tangan meskipun tidak memakai masker. Ada yang D-nya, ada pekerja yang tidak memakai masker tetapi memakai sarung tangan. E, ada pekerjaan yang tidak memakai sarung tangan tapi memakai masker. Kalau kita lihat di sini ada semua memakai masker, di sini sebagian yang tidak menggunakan sarung tangan. Kita lihat pembahasannya di sini. Nah, ya sobat kita semua ya, kita lihat berdasarkan hukum silogisme ini, berarti termasuk hukum silogisme, maka dapat ditarik kesimpulan ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan tetapi memakai masker. Kalau kita lihat di sini, ini adalah silogisme. Kita lihat isinya yang tepat yaitu yang E, tapi kita lihat di sini dulu ya. Nah, ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan tapi memakai masker. Karena di sini kalau kita lihat semua pekerja memakai masker, sebagian tidak memakai sarung tangan. Jadi ada yang tidak memakai sarung tangan ya, ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan karena semuanya memakai masker tapi memakai masker ya. Jadi yang tepat itu. Jadi kita bisa juga simpulkan seperti itu. Di sini juga kita lihat, di sini ada analisanya nih. Pilihan A dan D jelas salah karena tidak sesuai dengan premis pertama bahwa semua pekerja memakai masker. Karena
karena kita lihat patokannya di sebuah pekerja memakai masker. Kenapa yang A, D salah di sini? Pekerja tidak memakai masker, karena kita lihat di sini semua pekerja memakai masker. Di sini ada pekerja tidak memakai masker, di sini salah. Ada pekerja di sini yang C-nya ada pekerja memakai sarung tangan. Nah, tidak memakai maskernya. Yang ada tidak memakai masker semua nih. Nah, yang D ada pekerja tidak memakai masker semua. Nah, jadi yang A sampai D ini salah. Kenapa? Karena di sini keterangannya semua pekerja memakai masker. Nah, yang tepat di sini adalah yang E, ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan. Kan di sini ada yang tidak, ada karena dia sebagian, ada yang memakai dan ada yang tidak. Makanya di sini ambil kesimpulan ada pekerja yang tidak memakai sarung tangan tapi menggunakan masker, karena masker semuanya. A sampai D ini karena tidak memakai masker semuanya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal-soal PPG, pendidikan profesi guru. Kita lihat ini sudah sampai ke nomor 16 ya. Jika kondisi awal kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka ketika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, maka penumpang puas. Jika penumpang kereta api puas, maka jumlah penumpang bus umum akan berkurang. Ternyata jumlah penumpang bis umum bertambah banyak. Option A-nya di sini A, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awaknya sehat dan tidak tujuan sesuai dengan jadwal. B, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus tetapi awak kereta api yang sehat. Yang C, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dengan kereta api yang tidak sehat. Lihat sini yang D-nya, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awak kereta api yang sehat dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal. E, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus dan awak yang tidak sesuai dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal. Nah, kita lihat pembahasannya. Berdasarkan hukum silogisme, maka penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus dan awak yang tidak sehat dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal. Jadi yang tepat adalah jawaban yang E ya. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus dan awak yang tidak sehat dan tiba sesuai jadwal. Berarti ini premisnya ini adalah semuanya negasi semuanya. Tidak. Rangkaian kereta api tidak bagus dan awak tidak sehat dan tujuan tidak sesuai jadwal ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Berpikir kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat
dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal PPG, pendidikan profesi guru, yang sekarang sudah sampai nomor 17 ya. Nah, ini soalnya di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka selalu disertai tusuk jarum. Option A-nya, jika tidak dipijat refleksi maka tusuk jarum pasti diberikan. Option D-nya, jika diberikan ramuan maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Option yang C-nya, tidak ikut tusuk jarum, tidak diberikan maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Option D-nya, jika diberikan tusuk jarum maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. E-nya, jika tusuk jarum tidak diberikan maka pijat refleksi diberikan. Nah, kalau kita lihat pembahasannya di sini, perawatan, refleksi dan ramuan. Ramuan, tusuk jarum. Ya, ini mungkin ringkasannya dari sini yang tadi soal yang tadi ya di sini. Perawatan, refleksi, ya, tusuk jarum. Perawatan, refleksi dan ramuan. Yang ramuan, tusuk jarum. Nah, kita lihat di sini berarti ada dua ramuan ada dua nih. Jadi jika tusuk jarum ya kan tidak diberikan maka pijat refleksi pasti tidak diberikan ya. Berarti jawaban yang tepat di sini kalau kita jawabannya option C. Kita lihat di sini, jika tusuk jarum tidak diberikan maka pijat refleksi pasti juga tidak diberikan. Berarti gitu. Berarti memang satu paket ya. Ini tadi ada ramuan dan tusuk jarum. Kalau misalnya tidak ada tusuk jarum juga tidak ada refleksi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika Berpikir Kreatif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Ya, kita masih membahas mengenai soal PPG ya, pendidikan profesi guru, yang sekarang soalnya ke soal 18. Nah, kita lihat semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Nah, kalau kita lihat di sini, option A-nya, sebagian siswa tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Sebagian siswa gemar berdiskusi dan pandai berbahasa Inggris. C, semua siswa pandai berbahasa Inggris tapi tidak gemar berdiskusi. Optionnya, sebagian siswa gemar diskusi tapi tidak pandai berbahasa Inggris dan tidak pandai berdebat. Yang E, semua siswa tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Kalau kita lihat di sini adalah semua. Berarti kalau semua, otomatis di sini karena siswa-siswa dan juga kan ada beberapa, berarti otomatis yang kita lihat adalah sebagiannya. Yang sebagian di sini ada option A, option B, dan option D. Berarti option C dan option E ini gugur. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, misalnya kita lihat siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berbahasa Inggris. Jadi sebagian siswa di sini ada tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Jadi yang tepat di sini kita lihat option A-nya yang tepat ya. Kita lihat sebagian siswa tidak pandai berdebat, tapi pandai berbahasa Inggris. Ini dari yang mana? Ini dari dia semua siswa, ya. Semua siswa
pandai berbahasa Inggris. Ada siswa yang tidak pandai berdebat dan gemar bahasa Inggris. Berarti sebagian siswa tidak pandai berdebat tapi gemar bahasa Inggris. Jadi jawaban tepat adalah jawabannya E ya. Mungkin E yang A, yang jawaban tepat adalah jawabannya A. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika Berpikir Kreatif, Selalu Berusaha dan Pantang Menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, kita masih membahas mengenai soal-soal pendidikan profesi guru atau PPG yang sekarang soal ke-19 ya. Semua polisi pandai menembak dan tangkas. Tuan X tidak tangkas tetapi pandai menembak. Nah, di sini kalau kita lihat Tuan X seorang polisi yang pandai menembak. B, Tuan X seorang polisi yang tidak tangkas. C, Tuan X seorang polisi yang pandai menembak dan tidak tangkas. Dan D, Tuan X bukan seorang polisi meski pandai menembak. E, Tuan E bukan seorang polisi yang tangkas. Kalau kita lihat pembahasannya di sini, biasanya kan semua sebagian, tapi di sini ada Tuan E, berarti bukan salah satu Tuan E ini itu ya. Subjeknya ya. Tuan E nya itu lihat di sini. Syarat seorang disebut polisi adalah pandai menembak dan tangkas. Kalau kita lihat tadi dari soal yang 28, semua polisi pandai menembak dan tangkas. Jadi itu syarat dari polisi. Nah, di sini juga syarat seorang disebut polisi adalah pandai menembak dan tangkas. Karena Tuan E hanya pandai menembak tetapi tidak tangkas, maka Tuan E bukanlah seorang polisi. Maka di sini Tuan E bukan seorang polisi karena dia juga meskipun pandai menembak. Nah, bisa juga kan perbak atau gimana atau atlet gitu. Nah, di sini kesimpulannya itu. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang D ya. Di sini Tuan E hanya pandai menembak tetapi tidak tangkas, maka Tuan E bukanlah seorang polisi. Tuan E bukan seorang polisi ya, meskipun pandai menembak ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang D ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika Berpikir Kreatif, Selalu Berusaha dan Pantang Menyerah. Dengan saya Saiful Sumari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas soal pendidikan profesi guru, yaitu PPG. Kita lihat soalnya sudah sampai ke soal nomor 20. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan seni. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan seni suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Jadi kalau kita lihat sini semua, berarti yang isinya adalah sebagian. Di sini ada A, ada D ya, berarti A dan D nih, berarti yang semuanya kita eliminasi ya. Kita lihat pembahasannya. Ini kita intinya tadi, kalau ada semua pasti ada
bagian, berarti jawaban yang A dan yang D nya saja. Kita lihat, sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Jadi sebagian lagi nih. Jadi sebagian sekolah suka mengadakan pertunjukan musik, tidak suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Artinya sebagian sekolah yang lain suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Jadi kalau kita lihat di sini jawaban yang tepat adalah, saya sudah bilang dari awal ya, jawabannya antara A dan D, karena kalau ada semua pasti itu sebagian. Jadi yang di sini kita lihat bisa sini A atau D. Tapi kalau lihat dari tadi pembahasannya di sini adalah, jadi sebagian sekolah suka mengadakan pertunjukan musik, tidak suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Artinya sebagian sekolah lain suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Jadi jawaban yang tepat di sini A, berarti ya, sebagian sekolah suka mengikuti kompetensi olahraga antar sekolah. Ini kesimpulan yang tepat ya. Berarti dari soal yang tadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.